Menyepi itu penting, supaya kamu benar-benar bisa mendengar apa yang menjadi isi dari keramaian. Kalau kau cukup makan sepiring nasi, kenapa harus sepiring setengah? Kalau kesehatanmu cukup dipenuhi dengan sebiji tempe, kenapa ambil 2? Kebanyakan orang tak bisa tidur, mereka hanya tertidur, karena sepanjang siang dan malam hari mereka diberati oleh dunia. Kesedihan boleh ada, tapi jangan ada kebencian kepada siapapun. Kalian berbicara bahwa dunia semakin rusak dan akan semakin rusak. Siapa yang merusak? Kalian sendiri. Salah satu unsur cinta dewasa adalah empati. Kalau kekasih kita haus, kita yang gugup mencarikan air minum. Kalau kekasih kita terluka, perasaan kita yang mengucurkan darah. Apapun yang kita lakukan dalam kehidupan ini adalah perlombaan dalam kebaikan. Bukan perlombaan keunggulan satu sama lain. Cinta bukanlah bertahan seberapa lama, tetapi seberapa jelas dan kemana arahnya. Orang boleh salah, agar dengan demikian ia berpeluang menemukan kebenaran dengan proses autentiknya sendiri. Empati adalah salah satu unsur yang harus ada dalam menjalin hubungan. Antara satu sama lain harus saling menghargai dan memahami karena pada dasarnya cinta adalah saling melengkapi. Selalu berusaha merasakan apa yang dirasakan pasangannya juga adalah salah satu wujud nyata dari cinta. Tuhan tidak tersakiti oleh pengingkaran Anda. Tetapi Tuhan sangat tersakiti jika Anda berpura-pura menyembahnya. Apa gunanya kepandaian kalau tidak memperbesar kepribadian manusia sehingga ia makin sanggup memahami orang lain? Secara filosofis, sesungguhnya tak ada orang besar dan tak ada orang kecil dalam takaran pemilikan ekonomi atau perbedaan status sosial budaya. Kecil dan besar hanya terjadi pada kualitas kepribadian. Iblis tidak berjarak dengan diri kita, dengan karakter budaya, politik dan pasar sejarah kita. Malah Tuhan yang jaraknya cenderung semakin menjauh dari kita, kecuali pas kita perlukan untuk memperoleh keuntungan atau mentopengi muka. Keceriaan dan kenyamanan hidup tidak terlalu bergantung pada hal-hal di luar manusia, melainkan bergantung pada kekayaan batin di dalam diri manusia. Aneh, hukum negara bertabrakan dengan hak dasar kemanusiaan, dan keduanya telah tiba pada kondisi purik, saling membenci, yang susah disembuhkan. Tetapi, jalan terang tetap terlihat. Setidak-tidaknya di cakrawala pandangan setiap orang yang tak mengenal putus asa. Kreativitas berpikir orang barat harus kita tiru, tapi ekses dari kebudayaan teknologis yang terlalu memanjakan kebinatangan, sebaiknya kita cegah sejak sekarang. Kebanyakan manusia berjuang mengada-adakan dirinya, menonjol-nonjolkan dirinya, bahkan untuk itu mereka meniadakan makhluk selainnya. Sampai tega meniadakan Tuhannya, itulah kematian. Kepandaian adalah kelicikan yang menyamar, kebodohan adalah kebaikan yang bernasib buruk. Yang lebih kalian cari bukanlah kebaikan melainkan kekayaan, yang lebih kalian buru bukanlah keluhuran melainkan kenyamanan, dan pada posisi seperti itu kalian selalu merasa lebih tinggi derajat dibanding orang kecil.
Anda tak bisa menghakimi ekspresi seseorang hanya dengan melihat bunyi kata-katanya, melainkan Anda harus perhatikan nadanya, nuansanya, letak masalahnya. Hidup ini sangat luas dan dimensi-dimensi persoalannya tak terhingga. Untuk itu diperlukan bukan sekadar wawasan yang luas dan pengetahuan yang terus dicari, melainkan juga kearifan dan sikap luhur yang konsisten dari hari ke hari. Masih tersediakah peluang di dalam kerendahan hati kita untuk mencari apapun saja yang kira-kira kita perlukan meskipun barangkali menyakitkan diri kita sendiri? Tuhan tidak bertanya padamu apakah kamu mampu menolong bambung, gelandangan, atau tidak, tapi melihat apakah kamu mencintai orang lemah atau tidak. Betapa Tuhan serasa hati ini, dicacah dilukai berulang kali, berdarah-darah dan mati beribu kali, esok terbit jadi matahari. Yang penting bukan apakah kita menang atau kalah. Tuhan tidak mewajibkan manusia untuk menang sehingga kalah pun bukan dosa. Yang penting adalah apakah seseorang berjuang atau tak berjuang. Manusia jangan menunggu hancur dulu baru insaf. Ada orang yang mengkritik tapi tidak memberi jalan keluar. Ada orang yang memberi jalan keluar tanpa mengkritik. Seseorang tidak akan memperjuangkan perubahan dari ketidakbenaran menjadi kebenaran ketika yang harus ia pelihara adalah kemapanannya dalam ketidakbenaran. Kata ahli pedang, ilmu pedang tertinggi adalah kalau sudah bisa membelah kapas yang melayang-layang tanpa mengubah arah gerak kapas itu. Aneh, ujian tertinggi bagi keahlian pedang bukanlah baja atau batu karang melainkan kapas. Kekerasan yang telah mencapai puncaknya berubah menjadi kelembutan. Kelembutan tak bisa dikalahkan oleh kekerasan. Sunnah Rasul yang paling mendasar adalah akhlaknya bukan kostumnya. Orang yang disukai Tuhan adalah orang yang menyebut dirinya buruk, biso rumongso, nggak rumongso biso. Kematian terkadang merupakan kritik terhadap kehidupan. Kepala negara hingga kuli mengincar, menjebak dan mencuri hidupmu, namun betapa ajaib sesudah siuman, kau percaya lagi.